Abbad bin Bishr ibnu Waqasi adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Syahli. Ia punya dua nama panggilan, yaitu Abu Bishr dan Abu Ar-Rabi. Ibnu Al-Athir menuturkan dalam kitabnya bahwa ia masuk Islam di Madinah melalui Mus'ab bin Umair lebih dulu daripada Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair. Abbad turut serta dalam perang Badar, perang Uhud dan perangan lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad termasuk sahabat utama Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dia, ada 3 orang Ansor yang keutamaan mereka sebanding. Mereka semua dari Bani Abdul Ash-Shahli, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Itulah kesaksian Ummul Mukminin, wanita mulia yang selalu menjadi rujukan para ulama. Tindakan heroik Abbad dalam perang Dzatur Riqa sungguh tidak terlupakan. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, Ibnu Yasar, dari Uqail Ibnu Jabir, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari tempat pelindungan kami di kebun kurma dalam perang Dzatur Riqa. Dalam perang itu, seorang wanita musyrik terkena lemparan anak panah seorang muslim. Usai perangan dan setelah Rasulullah SAW pulang ke markas, suami wanita musyrik itu datang dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Ia marah dan bersumpah akan balas dendam hingga salah seorang sahabat Nabi SAW bersimbah darah. Diam-diam ia mencari tahu di mana Nabi SAW menginap malam itu. Saat Nabi SAW hendak masuk rumah, beliau bersabda, siapakah yang mau berjaga malam ini? Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr bangkit dan berkata, kami siap berjaga wahai Rasulullah. Jagalah dekat gerbang Sy'ab. Saat itu beliau dan para sahabat menginap di Sy'ab, di sebuah lembah. Kedua orang itu pun pergi menuju gerbang Sy'ab. Abbad bertanya, kau ingin aku berjaga di awal atau di akhir malam? Ammar menjawab, kau berjaga di awal malam dan aku di akhir malam. Kemudian Ammar berbaring dan tertidur pulas. Abbad mendirikan sholat sunnah sambil berjaga. Ketika itulah semua wanita musyrik itu datang. Ketika melihat Abbad yang sedang sholat, laki itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung melepaskan anak panah ke arah Abbad dan tepat mengenai tubuhnya. Terkena panah tidak membuat Abbad membatalkan sholatnya. Ia hanya mencabut panah dan melanjutkan sholatnya. Laki itu pun kembali melemparkan anak panah, dan Abbad tetap berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya, lelaki itu meluncurkan panah, dan Abbad mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Lalu ia ruku, lantas sujud. Baru setelah selesai sholat, Abbad membangunkan Ammar dan berkata, bangunlah, ada seorang yang datang. Ammar terkejut ketika melihat suami wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, laki itu tahu mereka menjadi benteng hidup bagi Muhammad dan menjadikan diri mereka sebagai penembus sumpahnya. Ammar kaget melihat sahabatnya Abbad berlumuran darah. Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkanku saat pertama kali kau terkena panah? Abbad menjawab, aku sedang membaca salah satu surat dan aku tak mau memutuskan bacaan sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap tubuhku, aku pun menyelesaikan salat dan membangunkanmu. Demi Allah, jika tidak karena tugas berjaga yang diperintahkan Rasulullah, niscaya jiwaku sudah lepas dari raga sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan bacaanku. Abbad tak pernah absen mengikuti perangan bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Ia pernah mendengar beliau bersabda di depan kaum Ansar, wahai Ansar, kalian bagaikan pakaian dalam dan manusia bagaikan pakaian luar. Maka jangan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Pada saat itu, kaum Ansar ingin agar tidak ada lagi orang yang lari dari medan perang seperti yang terjadi saat perang Uhud dan Hunain. Ucapan Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa mereka adalah para penolong agama Allah dan Rasulnya. Janji setia yang pernah mereka ucapkan di Aqabah benar-benar mereka tunaikan. Sedikit pun tak terlintas dalam benak mereka keinginan untuk meninggalkan Rasulullah SAW sampai beliau wafat menghadap Allah. Mereka teguh memegang janji yang pernah diucapkan meskipun beliau telah tiada. Satu bagian yang paling menarik dari perjalanan hidup Abbad adalah kebersamaannya dengan Muhammad ibnu Salamah, Abu Abbas bin Jabar, Abu Nailah, dan Al-Haris ibnu Aus ketika mereka berebut membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi yang sangat membenci dan memusuhi Nabi SAW serta kaum muslim. Abbad membagi kehidupannya menjadi 2 bagian. Waktu malam ia gunakan untuk ibadah dan membaca Al-Quran, sedangkan siang harinya ia manfaatkan untuk berjihad melawan kaum kafir. Biasanya membaca kalamullah setiap malam sangat menarik hati setiap orang yang mendengarnya. Pada suatu malam, saat ia menunaikan tahajud di Masjid Nabawi, suara bacaannya yang lembut terdengar hingga kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saat itulah Rasulullah SAW berada di sana. Beliau bersabda kepada istrinya, ini surah Abbad bin Bishr. Aisyah menjawab, benar wahai Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dia. Adakah sesuatu yang lebih diharapkan daripada ampunan dan rahmat Allah?
Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bahas bin Asad dari Hammad ibnu Salamah, dari Sabit dari Anas bahwa Usaid ibnu Hudayr dan Abbad bin Bishr menemani Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian mereka keluar meninggalkan beliau. Tiba-tiba tongkat salah seorang dari mereka memancarkan cahaya yang terang, sehingga mereka dapat berjalan diterangi cahaya itu. Saat keduanya berpisah, tongkat mereka masing-masing mengeluarkan cahaya. Suatu malam menjelang perang Yamamah, Abbad mimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abbad bin Bishr berkata, "Wahai Abu Sa'id, aku bermimpi langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku menafsirkannya insya Allah sebagai kesyahidan." Abu Sa'id berkata, "Demi Allah, sungguh baik mimpimu itu." Keesokan harinya, Abbad bersama beberapa sahabat bergabung dalam pasukan Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Mimpi dan harapan Abbad menjadi kenyataan. Ia terbunuh sebagai syahid dalam peperangan itu. Sungguh mimpi orang bertakwa adalah kebenaran. Semoga Allah merahmatinya.